Iya, pemirsa, suap 20 miliar rupiah di Dirjen Perhubungan Laut ini kami bahas di Ada Berita hari ini. Dan pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir Bang Febri Henry dari ICW. Selamat malam Bang Febri. Apa kabar? Kabar baik, Bang Adam. Iya, kita akan bicara mengenai suap 20 miliar Dirjen Hubungan Laut. Tapi kita juga sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Bang Febri juga, Febri Diansah di KPK. Selamat malam Bang Febri. Selamat malam Mas. Oke, ya Bang Febri, dari keterangan begitu ya, apakah hanya Dirjen Perhubungan Laut ini begitu ya, Pak Tony sendiri yang terlibat begitu dalam kasus suap 20 miliar rupiah ini? Ya, dari operasi tangkap tangan yang kita lakukan kemarin kita umum 2 orang tersangka yang sudah kita tetapkan. Jadi ada Dirjen Hupla di sana dan juga pihak yang diduga sebagai pemberi, komisaris PT AGK. Nah, itu sudah kita sampaikan kemarin. Memang sejauh ini kita baru menetapkan 2 orang tersangka. Namun kami tentu perlu waktu juga untuk melakukan proses pemeriksaan atau kegiatan-kegiatan penyidikan yang lain. Sehingga nanti kita bisa dapatkan informasi yang lebih lengkap soal konstruksi kasus ini, termasuk juga siapa pihak lain yang diduga sebagai pemberi dari uang sekitar 18 miliar ya yang terdapat dalam 33 tas tersebut. Oke, ya Bang Febri, apakah sudah diketahui begitu ya bahwa dari 33 tas uang begitu ya, asal usulnya dari mana saja begitu? Ya, tentu saja kita sudah menemukan indikasi tersebut bahwa pihak-pihak yang memberikan uang tersebut diduga terkait dengan proyek-proyek atau perizinan yang terjadi yang ada di Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Hupla. Ini akan kita telusuri lebih jauh secara lebih rinci nanti tentunya. Kami menggunakan pasal gratifikasi dalam konteks kasus ini selain pasal suap. Jadi untuk suap secara langsung yang terkait dari pihak pemberi komisaris PT AGK ini adalah ATM Mandiri yang saldo akhirnya saat itu sekitar 1,1 miliar rupiah. Sedangkan kita juga menemukan ada 3 ATM lain yang juga diduga diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kewenangan Dirjen Hupla di sana. Ini tentu menjadi materi penyidikan yang nanti akan kita dalami satu persatu selama rentang waktu ke depan. Iya, Pak sendiri ini merupakan anggota Satgas Anti Pungli begitu di Kementerian Perhubungan begitu. Apakah dia sempat menyebutkan juga begitu ya bahwa beberapa nama begitu yang terlibat dalam kasus suap ini? Ya, nanti kita berharap tersangka juga menjelaskan apa adanya. Kemarin kita tahu ketika turun setelah proses penahanan juga diakui penerimaan-penerimaan tersebut. Jadi kalau tersangka mengakui dan kemudian menyebutkan indikasi keterlibatan pihak lain, apakah pihak lain yang lebih besar ataupun kasus-kasus yang lain, tentu saja ada peluang juga secara hukum menjadi justice collaborator misalnya. Namun tentu kita harus pertimbangkan terlebih dahulu seberapa signifikan keterangan tersebut diberikan. Oke, ya apakah juga memberikan keterangan terkait dengan bagaimana cara kerjanya dan juga modus yang dilakukan begitu ya oleh tersangka sendiri dalam melakukan aksinya begitu? Apa keterangan yang disampaikan ke penyidik tentu tidak bisa kita sampaikan karena itu materi penyidikan. Namun kami pastikan prosesnya sedang berjalan saat ini dan kita terus menggali informasi yang ada. Hari ini kita juga melakukan penggeledahan di 4 lokasi. Ada kantor di sana, ada rumah dan juga ada kantor pihak swasta juga di sana. Kita lakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen. Dan juga ada barang bukti elektronik berupa CCTV yang juga kita sita. Tentu ini akan kita pelajari terlebih dahulu nanti. Kemudian pemeriksaan saksi kita lakukan dan kita akan lihat kemungkinan pengembangan perkara ini. Oke, ya kapan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan, Bang Febri? Nanti akan kita informasikan kapan pemeriksaan dilakukan. Apakah itu pemeriksaan saksi atau pemeriksaan tersangka, jadwalnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih Bang Febri bersama kami di Ada Berita. Saya ke
Bang Febri Henry sendiri dari peneliti ICW. Oke, Bang Febri, kalau kita lihat tadi beberapa keterangan begitu ya dari Bang Febri Diansah KPK sendiri begitu. Apakah suap ini hanya mengalir ke Dirjen Hubungan Laut sendiri? Kalau melihat polanya, nampak kedugaan kami ya, ini tidak hanya satu pemberi. Ya, pemberi gratifikasi ya, karena pasal gratifikasi. Nampaknya ada beberapa. Dan jelas, dan juga kemungkinan dugaannya kan tidak hanya satu proyek ini. Ya. Dan kemudian itu diberikan kepada Dirjen Hubla ini. Dan kemudian ditampung. Nah, apakah kemudian duit yang ditampung semua itu ada yang ditangkan KPK sekarang atau sebagian itu sudah mengalir juga ke yang lain? Nah, ini tentu juga pertanyaan kita ya. Nah, mengalir ke yang lain, apakah mengalir ke pejabat yang lebih tinggi atau sesama eselon 1 di Kemenhub atau juga pihak yang lain? Nah, ini yang perlu ditelusuri juga memang. Ya, menarik. Itu penelitian dari ICW sendiri. Masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Ada Berita.